Bekerja tanpa jam kantor, tanpa upah yang pasti, tanpa jaminan masa depan, dan hanya bermodal ponsel. Inilah wajah gig ekonomi model kerja yang kini digandrungi jutaan masyarakat Indonesia. Namun, di balik fleksibilitas yang ditawarkan, muncul pertanyaan besar. Apakah pekerja gig benar-benar terlindungi secara hukum? Istilah hubungan kemitraan tidak tercakup dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Konsep hubungan kemitraan justru ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang diartikan seperti ini. Tapi konteksnya berbeda dengan praktik kemitraan yang kini marak diterapkan. Misalnya soal pendapatan. Upah para mitra diperoleh dari bagi hasil dengan perusahaan aplikasi. Belum lagi bicara soal kesejahteraan, sampai hak para mitra. Sama-sama bekerja, apakah para mitra juga dikategorikan sebagai karyawan tetap? Pada tahun 2024, suara aspirasi dari para pengemudi ojek online kembali mencuat. Dalam sejumlah aksi unjuk rasa di berbagai daerah, para driver menyampaikan tuntutan agar status mereka diubah menjadi pegawai tetap. Mereka menilai pola kerja yang diatur platform mulai dari tarif, aturan performa, hingga sanksi menunjukkan adanya kendali layaknya hubungan kerja. Dengan menjadi karyawan, para pengemudi berharap mendapat kepastian upah, jaminan sosial, serta perlindungan ketika menghadapi risiko di jalan. Namun, tuntutan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh perusahaan aplikasi. Pihak platform menilai hubungan yang terjalin tetap merupakan kemitraan, bukan hubungan kerja. Skema ini dianggap memberi kebebasan bagi mitra untuk menentukan waktu bekerja serta membuka peluang penghasilan tanpa terikat aturan seperti pegawai pada umumnya. Perusahaan juga menyebut perubahan status menjadi karyawan tetap akan membawa konsekuensi besar terhadap model bisnis yang selama ini berjalan. Prinsip atau marwahnya itu adalah fleksibilitas. Artinya apa? Mau narik apa enggak hari ini, nariknya mau jam 6, mau jam 12, mau jam 7, mau sebulan gak narik nanti narik lagi, itu betul-betul terserah kepada mitra pengemudi. Makanya kalau diubah menjadi pekerja atau karyawan tetap, maka marwahnya jadi tidak cocok. Situasi ini bukan hanya persoalan hukum dan ekonomi, tetapi juga menyentuh nilai-nilai Pancasila. Ketika bekerja tidak memperoleh kepastian pelindungan dan perlakuan yang layak, maka prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sila kedua patut dipertanyakan. Begitu pula dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang seharusnya menjamin kesejahteraan bagi setiap pekerja. Gig ekonomi pun menjadi cermin tantangan penerapan Pancasila di era digital. Bagaimana negara menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan keadilan dan perlindungan bagi manusia yang bekerja di balik layar aplikasi. Jika melihat 10 tahun ke belakang, pengemudi ojek bekerja dengan sistem pangkalan, menentukan tarif lewat tawar-menawar, dan tidak terikat potongan aplikasi maupun penilaian bintang. Seperti pada video berikut, wawancara dengan mantan driver ojek pangkalan dan Gojek. Ya, ojek dulu dan ojek sekarang. Ojek dulu disebut ojek pangkalan, karena dia posisinya mangkal. Jadi kalau kita butuh, kita nyamperin tempat pangkalan ojeknya. Kalau yang ojek sekarang itu berbasis aplikasi, hanya dengan kita nombor di aplikasi, ojek juga sudah nyamperin ke tempat kita. Dari perubahan ya karena kemajuan teknologi. Ya, sekarang semuanya serba dipermudah, apalagi zamannya gadget. Ya, ada aplikasi yang memudahkan setiap kegiatan dan aktivitas kita. Ya, kalau ojek pangkalan, dia mendapatkan orderan ojek hanya di pangkalan. Kalau ojek online, dia bisa mendapatkan orderan setiap saat. Mungkin kalau soal ojek online, dia akan lebih sering mendapatkan orderan. Tapi perlu diingat kalau ojek online, dia akan dipotong aplikasi. Ya, kalau ojek pangkalan kan enggak, ketika dia dapat orderan, seumpama orderannya 50.000 ya sudah, dia dapatnya 50.000, dia terima full. Kalau ojek online kan enggak, sekitar 50.000 dia akan dipotong aplikasi. Di tengah perdebatan soal status dan perlindungan, suara para pengemudi menjadi yang paling penting. Berikut pengakuan salah satu driver ojek online yang kami temui. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salviani dari kelompok 3
yang akan membahas tentang gig ekonomi bersama Mas di sebelah saya. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marcelino sebagai narasumber video kali ini. Menurut saya menjadi driver ojek online cukup fleksibel dan kita bisa bekerja di waktu pagi, siang maupun malam. Tetapi ada minusnya, yaitu kalau kita tidak bekerja otomatis kita tidak dapat pemasukan. Baik untuk perlindungan kerjanya sendiri, mendapatkan asuransi kerja dari pihak Gojek, tapi tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak tersebut. Kalau ada apa-apa kecelakaan di jalan, kita menanggungnya sendiri. Tetapi ada santunan dari pihak aplikasinya, tergantung kasusnya apa dan bagaimana. Harapan saya ke depannya yaitu agar tarif lebih adil dan juga mendapatkan asuransi yang jelas dan penghasilan lebih stabil. Masih nihilnya, payung hukum terkait hubungan kemitraan di Indonesia menimbulkan sejumlah konsekuensi terhadap nasib para mitra. Salah satunya potensi eksploitasi akibat ketimbang hak dan kewajiban yang diberikan platform kepada mitra kerja. Misalnya dari segi jam kerja dan pendapatan yang dihasilkannya. Sejumlah studi menemukan mayoritas pekerja gig seperti pengemudi ojol bekerja rata-rata 9 hingga 12 jam per hari. Angka ini jauh di atas batas maksimum 40 jam per minggu yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sudah kerja keras, pendapatan mereka pun minim. Pada 2022 hingga 2023, pendapatan kota rata-rata ojol hanya sekitar 168.000 per hari. Pendapatan bulanan mereka ditaksir sangat rendah dan tak mencapai UMK. Menurut Mas Marcelino, persoalan utama sistem kemitraan adalah ketiadaan perlindungan bagi mitra akibat definisi hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai terbatas dan tidak adaptif. Masalahnya, aturan terkait hal ini tidak kunjung diwujudkan, karena tidak ada aturan hukum yang jadi rujukan. Pada akhirnya, muncul kesepakatan yang sifatnya eksploitatif terhadap mitra. Hukum perlu mendiskusikan ulang sebenarnya definisi hubungan kerja itu seperti apa. Siapa yang kemudian bisa masuk ke dalam pekerja dalam hubungan kerja? Dan harapannya pekerja-pekerja platform juga bisa dimasukkan ke dalam hak perlindungan yang jelas. Pada intinya, harus ada batas minimum perlindungan yang diberikan. Bagaimanapun, mereka adalah pekerja dan tidak adil bagi mereka yang menjadikan ini sebagai pekerja tanpa adanya perlindungan dari negara. Dari berbagai temuan di lapangan, gig ekonomi memang menawarkan fleksibilitas dan membuka peluang kerja bagi banyak orang. Namun, di sisi lain, sistem kemitraan yang berjalan hari ini masih menyisakan persoalan besar, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan bagi para mitra. Gig ekonomi memang memberikan fleksibilitas waktu kerja, tetapi belum menjamin kepastian pendapatan dan perlindungan yang maksimal. Status pengemudi sebagai mitra membuat mereka tidak memperoleh gaji tetap dan harus menanggung risiko kerja yang cukup besar. Penghasilan bergantung pada jumlah order, kondisi lapangan, serta persaingan antar driver. Perubahan dari ojek pangkalan ke ojek online menunjukkan bagaimana teknologi mengubah cara orang bekerja. Sistem aplikasi memberikan kemudahan dalam mendapatkan penumpang dan meningkatkan peluang order. Namun, di sisi lain, adanya potongan dari platform serta ketergantungan pada sistem membuat pendapatan para pengemudi tidak selalu sebanding dengan waktu dan tenaga yang mereka keluarkan. Bagi generasi muda dan calon lulusan SMK, perubahan dari ojek pangkalan ke ojek online menunjukkan bahwa teknologi bisa membuka peluang baru dan juga membawa tantangan baru. Memahami sistem kerja, kontrak kemitraan, serta hak perlindungan menjadi bekal penting sebelum terjun ke dunia kerja digital. Sama halnya dengan filsafat Jawa yang mengenal nilai adil pro morto, yaitu keadilan yang nyata dan bisa dirasakan secara langsung. Keadilan bukan sekedar tertulis dalam aturan, tetapi benar-benar hadir melindungi mereka yang setiap hari bekerja dan menghadapi risiko di jalan. Di tengah perubahan dunia kerja yang semakin digital, nilai ini menjadi pengingat bahwa manusia harus tetap menjadi pusat dari setiap kebijakan.